show me. Oke guys, right. Guys, selamat jumpa di course yang podcast yang baru ya. Oke, pos ke 142. Kalau kalian mengikuti course ini, sebaiknya kalian dari awal. Jadi podcast itu adalah bisa dibilang curhat atau motivasi. Jadi motivasi tentang remote work yang ingin saya push sejauh-jauhnya, sebanyak-banyaknya ke seluruh pemuda-pemudi di Indonesia. Kalau kamu masih usia belasan, 20, 30 atau 40, kamu masih terhitung pemuda loh ya. Jadi kamu adalah sasaran dari podcast ini. Nah, hal yang harus kamu sadari, merubah diri itu tidak semudah kedengarannya. Memotivasi diri sendiri itu kadang-kadang kalian perlu utak-atik diri kalian sendiri sampai kalian bisa tahu apa sih yang bisa membuat aku termotivasi. Nah, podcast ini tujuannya adalah membantu kalian memotivasi diri sendiri. Jadi yang pada akhirnya yang memotivasi kalian itu adalah kalian sendiri. Cuman saya memberi input, masukan agar kalian bisa tahu cara memotivasi diri sendiri. Sebagai contoh ya. Sebentar, kok rasanya oke. Sebagai contoh, saya punya semacam kedisiplinan agar kalian memulai kerja atau belajar dari jam 5 pagi. Oke. Itu tujuannya apa? Agar kalian nanti bisa memotivasi diri sendiri bahwasanya belajar atau memulai aktivitas dari jam 3 pagi itu benefitnya luar biasa banget, luar biasa pakai banget. Nah, setelah kalian termotivasi, maka arahkan momentum yang kalian dapatkan itu untuk menuju ke arah kebaikan. Remote work itu hakikat dasarnya adalah kalian meningkatkan kualitas hidup dengan pertama belajar, upgrade skill, dan menggunakan skill yang kalian sudah upgrade itu untuk menembus pekerjaan remote work dan diam di rumah aja. Diam di rumah aja ini bukan berarti kalian introvert loh ya. Tapi sebenarnya kalau kalian introvert itu lumayan lah ya. Maksud saya jadi kalian bisa lebih mudah hidupnya. Ya kan, di rumah aja, memotivasi diri, income juga dapat, malah lebih banyak daripada teman-teman yang kantor misalnya. Kalau kalian benar-benar arah yang tepat, dan kalian bisa memberikan, kalian minimal tidak menjadi beban bagi keluarga. Itu penting banget. Nah, kemudian di zaman COVID ini yang harus kalian perhatikan bahwasanya mendapat pekerjaan itu sudah mulai bergeser semua ke sektor yang remote ya. Kalian nggak boleh menyangka gini loh. Kita kan COVID dari 2019 akhir, 2020, kemudian 2021, 2023 aman. Siapa yang bilang aman? Karena COVID itu kan cukup satu orang yang ngaco di suatu kerumunan dan nggak terkontrol, itu bisa nggak hilang-hilang selama 1 dekade loh ya. 1 dekade masa kalian mau ngarep dipanggil kantor? Oke, kalian fokus ningkatin diri sendiri agar nilai kalian tanpa perlu pindah dari kamarmu bernilai banget. Nah, yang ingin saya fokuskan sekarang adalah ada banyak pertanyaan dari teman-teman. Masa kok saya sudah front end designer selama sekian tahun? Masa kok saya jadi Laravel programmer selama sekian tahun? Dan banyak lagi. Kemudian pertanyaannya adalah kapan saya bisa layak untuk mulai belajar menembus remote work? Oke, kalau pertanyaannya kalian adalah kapan saya mulai belajar menembus remote work, maka langsung aja belajar itu kalian harus pakai mindset and
begin with the end in mind loh ya. Kalau kalian belajar, tujuannya adalah belajar remote work, maka langsung aja pelajari remote work dulu. Sudah paham, mundur belakang, pelajari skill-skill, upgrade skillnya, Python dan lain sebagainya. Tapi kalau kalian sudah punya skill, udah kerja berapa tahun di perusahaan onsite misalnya, kemudian berpikir kapan saya mulai siap nambah remote work ya. Kalau kalian menilai diri kalian sendiri, menilai skill kalian sendiri, gaji kalian di Indonesia misalnya, kalian pasti nggak akan pernah confident. Kenapa? Masa sih skill seperti ini sudah cukup untuk menembus remote work? Maka jawaban saya, lebih dari cukup. Percaya enggak? Lebih dari cukup. Kalau kalian masih fresh graduate, berusaha nggak jadi kantor, paling kalian dikasih gajinya fresh graduate, mungkin UMR plus sedikit. Kalau Jogja itu mungkin 2,5 juta udah bagus banget ya. Nah, kemudian kalau skill fresh graduate-mu itu dipakai di remote work, sangat mungkin, bahkan bukan sangat mungkin lagi, contohnya Mas Akhir dan lain sebagainya, sebulan dapat lebih dari $1.000, itu biasa aja. Kalau kalian berpikir, masa sih baru fresh graduate bisa dapat gaji 15 juta misalnya? Iya, kenapa? Karena kamu nembus pekerjaan di luar negeri. Luar negeri itu gajinya dolar itu nyenengin lah. Gaji dolar itu berarti kamu lipatan gaji seorang manajer, mungkin ya tingkat manajer di Jakarta atau di kota-kota besar kayak Semarang. Nah, terus kalau kamu pikir kemudian kapan Mas kok skill saya yang ini cukup untuk nembus remote work? Saya kasih clue aja deh. Kalau kalian sudah kerja di kantor selama setahun aja, survive di kantor nggak dipecat ya, itu udah cukup banget. Itu sudah cukup banget. Misalnya kamu pikir, masa kok aku cuma bisa Python, misalnya aku cuma bisa Django misalnya. Wah, itu bukan cuman Django dan lain sebagainya itu nilainya besar banget. Django dan lain sebagainya itu kalau kalian jual di luar negeri, ya gajimu ya angka $1.000-an itu. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh, semoga saya nggak ngaco nih, setup streaming ya. Oke, saya kasih contoh. Kalau kalian main-main di django-jobs.net, main-main di Django, dan kalian maksudnya fresh graduate, tapi sudah bisa buat aplikasi dari Django dari awal, bisa ngebuat desain database, bisa ngebuat modelingnya, bisa ngebuat migration sudah nggak masalah, sampai form, nambahin JavaScript, kamu juga nambahkan Vue atau React.js, kemudian kamu bisa deploy juga ke DigitalOcean, itu kalian sudah terhitung senior loh. Percaya nggak? Terhitung senior loh. Senioritas itu masalah virtual aja, perusahaan kadang nilainya beda-beda. Tapi kalau kamu sudah bisa membuat aplikasi sendiri seperti itu, kamu itu sudah senior. Coba misalnya, terus kamu begini, kalau gitu aku ngambil pekerjaan ke Semarang misalnya. Jangan. Yang kamu digaji ya, kamu nggak akan disamakan. Kamu bukan dianggap sebagai pekerja IT yang handal, kamu dianggap sebagai pegawai biasa aja. Nah, coba kamu langsung aja ke django-jobs.net, misalnya Django ya. Coba aja di situ kamu cari find Django job. Oke. Ini ada pekerjaan dari Amerika, dari Jerman. Nah, kalau orang Jerman gaji kamu, dia nggak akan tanya kamu tinggalnya di mana. Kamu tinggal di mana, Le? Aku tinggal di Jepara. Oh, gaji di sana kamu tak gaji 3 juta aja ya? Nggak akan dia seperti itu. Dia langsung aja pakai gaji internasional mereka. Kalau kamu beruntung, kamu bisa digaji sampai $6.000, karena mereka pakai euro. Kalau di Jerman, euro itu nilai lebih tinggi dari dolar. Lebih tinggi dari dolar. Nah, kemudian kalau semalang-malangnya kamu kerja remote, kamu tuh dihargai ya $10-12 lah ya. Atau semalang-malangnya kamu kerja remote tuh kamu digajinya sekitar $15. Itu semalang-malangnya. Kok kamu $15 digaji $15 kayak 160 jam kali 13.000 aja, 3.500 salah ya. Kamu udah dapat gaji 32 juta. Heboh banget kan gaji 32 juta kalau di perusahaan Indonesia. Kalau perusahaan Indonesia kamu gaji 32 juta, kamu mungkin harus mengabdi selama berapa tahun itu ya? Nggak tahu, mungkin 5 tahun. Mungkin lah ya. Kamu udah 5 tahun, terus perusahaan merasa menggaji kamu banyak banget, kamu disuruh lembur dan lain sebagainya. Kalau di kerjaan luar negeri, gaji 32 juta itu meskipun disingkatan gede banget, di sana tuh kecil banget. Di sana tuh gajinya gaji UMR. Nah, karena itu banyak orang pengen jadi TKI kan. Pengen jadi TKI karena gajinya gede banget kalau dibawa ke Indonesia. Nah, maka teman-teman,
Kemudian kalau kamu tanya lagi kembali ke topik utama kita, kapan skill saya tuh cocok, sudah cukup untuk remote work? Maka jawaban saya, kalau kamu misalnya ngantor, kalau kamu sudah setahun lebih aja udah cukup. Kedua, kalau kamu nggak ngantor, kamu sedang belajar mandiri, maka yang saya sampaikan adalah kalau kamu bisa membuat aplikasi dari nol, hanya dari project description ya. Misalnya gini, aplikasi dari nol seperti ini. Misalnya ada problem statement. Buatkan aplikasi yang bisa untuk membuat orang memesan iklan menggunakan bebas. Tapi kita pakai coba misalnya yang back end-nya menggunakan bebas, tapi aplikasinya mobile pakai Flutter misalnya. Kalau kamu bisa ngebuat ini dari nol, kamu buat sendiri ya. Kita jangan mikir tim dulu. Kalau kita bikin sendiri dulu, karena kita kan fokusnya skill pribadi. Kamu bikin dari nol, kemudian kamu buat semuanya. Kamu buat prototipe-nya pakai Figma, kemudian kamu buat back-end-nya pakai Django REST Framework, kemudian kamu buat front-end pakai Flutter, kamu bisa mengintegrasikan API-nya, kamu testing, kamu deploy ke Android Play Store, Google Play Store, kemudian kamu tes, sudah bisa mengirim notifikasi pakai Firebase, bisa deploy, orang bisa nge-download dari Play Store. Itu kamu digaji 32 juta, saya biasa aja bagi saya, bukan hal yang heboh lagi. Nah, itu jawaban saya teman-teman. Jawaban saya gampang, saya ringkas saja ya. Pertama, kalau kamu sudah kerja kantor, kamu udah setahun kerja kantor, udah cukup. Kedua, kalau kamu nggak kantor tapi belajar mandiri, kalau jawabannya adalah kalau kamu bisa ngebuat dari problem statement sampai aplikasinya deployed, itu sudah cukup. Langsung aja mulai apply. Oke, satu lagi pesan saya, di 2021 mulai bulan Syawal ya, mulai bulan depan setelah bulan puasa, Remote Worker Indonesia mulai mempersiapkan bootcamp onsite. Bukan onsite itu kita akan coba di Jogja dulu. Kota yang kedua yang akan saya coba kalau nggak salah sepertinya Bali dan Pasar ya. Bootcamp onsite itu goalnya adalah memastikan kamu nggak ngaco. Banyak loh ya orang yang daftar bootcamp online tuh rada ngaco. Ngaco itu gini, daftar hilang. Ya kenapa? Karena ya ngatur waktunya belum biasa, nggak mudah ya ngatur waktu. Nah, bootcamp onsite itu memastikan kamu saat bootcamp skillmu sudah menengah. Kemudian di bootcamp kamu di-push sampai menghasilkan result berupa pekerjaan remote work atau aplikasi yang publish ke Play Store. Jadi bayangkan seperti ini. Masa kok aku mau nembus remote work nih, tapi aku dari nol, bisa nggak? Oke, pilihnya dua. Kalau kamu mau onsite itu lebih bagus karena kita akan memastikan, oke, aku bilang seperti ini. Oke Mas, pelajari di jadwal sini, kita punya materi untuk kalian persiapan bootcamp onsite, pelajari. Setelah pelajari, setiap minggu kita akan review, ada tim akan nge-review kalian. Kemudian nanti udah siap, nanti kita silakan tentukan waktu bootcampnya. Tiap bulan kita adain. Siapkan waktu bootcampnya. Di situ saya akan nge-review, saya akan memastikan kalian benar-benar skill. Harapannya begitu kalian pulang dari bootcamp ada 3 hal yang kalian kuasai. Upgrade skillmu sudah cukup, lebih dari cukup untuk remote work. Kedua, kamu punya mindset tentang publisher. Jadi Remote Worker ID itu bukan sekadar software training center ya, gampangnya seperti itu. Bukan nyuruh kalian ngajar coding, tapi membuat kalian juga ngelihat wawasan yang lebih luas, yaitu menjadi publisher, yaitu dengan tanpa coding pun kalian bisa mendapatkan income revenue pasif dengan menggunakan sistem iklan dari Google yang berbasis AdSense atau AdMob. Kemudian ketiga, remote work. Remote work saya jadikan ketiga karena kalau kamu pertama kali remote work, nanti kamu kurang mantap di bagian publisher. Saya arahkan ke publisher dulu. Kenapa? Agar tujuanmu adalah bukan jadi programmer. Tujuanmu itu bukan jadi developer yang handal atau desainer handal. Enggak, itu bukan tujuan, itu cara. Tujuannya adalah kamu dapat income via pasif atau dari remote sehingga kualitas kehidupanmu naik. Ada yang mau saya tunjukkan. Ini mungkin akan jadi bagian course dari Udemy yang saya bangun juga. Buku ini 7 Habits of Highly Effective People dari Stephen R. Covey. Saya selalu sering ulang-ulang ini. Ini adalah alasan kenapa saya mengatakan tujuanmu bukan jadi programmer, tapi tujuanmu adalah meningkatkan kualitas hidupmu agar kamu bahagia. Oke. Ini sering membuat orang salah ya. Jadi kadang-kadang kalau kamu menyangka tujuanmu cuma jadi programmer aja ya, maka kamu berhenti di tahap seperti itu aja. Kamu ngerasa itu hal yang penting banget, kemudian kamu mati-matian berusaha. Kalau nggak tercapai, kamu merasa gagal seperti itu. Enggak. Kalau itu nggak tercapai, cari jalan lain. Misalnya jadi publisher. Oke. Tidak semua orang bisa jadi programmer. Meskipun kamu ingin banget, tapi nggak semua orang jadi programmer karena dia butuh
dedikasi waktu dan apa ya, waktu jam terbang belajar yang penting, yang besar. Nah, dengan Seven Habit of Highly Effective People ini, saya akan ngebuat kamu tahu bahwasanya kalau kamu ingin bahagia, wah ini kayak MLM aja ya. Kalau kamu ingin bahagia, maka caranya adalah identifikasi dirimu sendiri, perannya apa, kemudian tuntaskan tujuan dari peran itu. Kamu belajar untuk remote work, itu tujuannya apa? Itu perannya apa? Itu perannya adalah kamu misalnya kepala keluarga ya. Kamu kepala keluarga, tujuanmu adalah mendidik anak-anak, menyayangi istri, membangun keluarga yang baik ya. Itu tujuannya. Caranya gimana? Caranya belajar remote work. Kenapa? Karena dengan remote work kamu di rumah, sehingga kamu bisa dekat dengan anak istri, komunikasi nggak terputus, kemudian kamu bisa dapat pendapatan yang bagus, sehingga itu akan menjadi tulang punggung dapur perekonomian keluarga. Itu ya, itu mindsetnya. Jadi tolong jangan sekedar mas aku stuck di codingnya ini aja. Ya, coding itu bagian dari tujuanmu memenuhi peranmu sebagai kepala keluarga atau anak atau suami atau ayah. Luas ya. Nah, ini namanya mindset yang holistik, jadi menyatu semuanya. Jadi nggak sekedar coding sebagai coding, tapi coding sebagai cara kamu bahagia. Oke, thank you. See you in the next podcast.